Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita menyiapkan diri untuk mendengarkan Dhamma Desana dan bersikap anjali karena kita akan membacakan Aradhana Dhamma Desana secara bersama-sama. Brahmancaloka Dipati Sahambati Katanjalian Diwarang Ayacata Santidhasata Paraja Kajatika Desengkudhamang Anukamimam Bhajam. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana ca bharanam panditanam ca sevana. Puja ja pujaniyanang etamang karamuttamanti. Itmassa dhamma pariyayassa sakajang dhammo sotabhoti. Kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada Romo Pandita, Upasaka, Upasika, saudara sedama yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Iya, ini sebelumnya mungkin duduk dengan konsen karena kemarin ada acara di kebun persahabatan dan juga kegiatannya terlalu padat kali ya, agak sedikit suaranya kabur. Selesai acara suara juga kabur langsung. Jadi hari ini juga tadi malam juga banyak tamu sampai pagi. Selesai dari sini juga masih ada Dhamma Talk lagi di Jakarta di Hotel 88. Jadi hari ini suaranya kasih 50. Untuk malam lagi 50. Bagi hasil. Maka kalau pengen sih sebenarnya semuanya, kalau hati sih ya benar-benar semangat, cuma suara aja tidak mendukung. Kalau suara kencang, batuk, akan teriak. Gimana pun kita berada, saya tetap nomor satu hati, bukan batuk, bukan sakit, bukan fisik, tetapi niat, betul nggak? Bante juga ada satu yang Bante senang. Demam pun kalau sedang jalama demamnya kalah. Kasih kesempatan jalama. Air telingat keluar juga demam. Kalau sudah mulai jalama demamnya turun. Ini juga dari kebun batuk terus. Sedang jalama ini
apa sih? Mau batuk juga malu umat. Mau batuk juga mengaku calama. Akhirnya di dalamnya perang. Sabar. Jangan batuk dulu, kasih kesempatan dong. Seolahnya omong sama anak-anak di dalamnya. Jangan ngaku papa mau calama kalau bahasa ya. Pengen itu batuk itu anak-anak. Nah, supaya bisa bermanfaatkan suara ini dengan acara bisa lancar dan bisa manfaatkan. Nah, maka ada sekalian, hidup kita memang ujian. Ujian itu kita jangan bilang alasan yang tidak berbuat jahat. Itu benar-benar alasan terakhir. Awal, tengah, dan akhir. Alasan untuk berbuat baik itu harus nomor satu. Yang positif kita dukung, yang negatif kita tawar-menawar. Seperti kalau tanya bahwa polisi tangkap orang, yang polisi suka tanya kepada penjahat apa tahu nggak? Kamu ini jahat benar nggak? Jahat pak, tetapi kan ini pertama kali. Jangan hukum pun dong pak. Kalau saya kan nggak tahu, saya nggak niat pak. Kenapa begitu? Ini pertama kali saya malingnya. Jadi jangan sampai orang yang papa tangkap 5 kali maling itu full pak. Kalau saya pertama kali, saya mau belajar doang. Polisi, beda dong. Polisi juga bilang memang ini pertama kali, berarti belum tentu benar. Mungkin demi keraparan anak, mungkin lihat cuma kelapa muda haus, mungkin buat anak di rumah kebetulan lewat jalan lihat kelapa muda mungkin buat anak, tidak benar niat jahat. Nah, polisi juga ada yang bijak, betul nggak? Ya mungkin buat anaknya minum karena haus, ya maklumkanlah. Udahlah kalau gitu, panggillah pihak kelapa, polisi di tangan. Tanya gini, Bu, masih mau dilanjut hukum nggak? Tetapi saya dengar begini, sebenarnya nggak sampai polisi sih sebenarnya. Kenapa? Ini cuma satu doang. Kecuali mungkin ambil semua, ya mungkin maling. Ini cuma satu. Nah, tetapi mungkin katanya ini buat anak. Anak mungkin sedang demam di rumah atau kena racun, mungkin dengar kelapa hijau itu berobat. Pas lewat, nggak ada uang untuk beli. Ya, basa-basi lah. Tetapi polisi juga sarankan, kalau bisa ya udah dulu ya, nggak usah dihukum lah. Minta maaf, damaikan aja. Nah, itu juga pengaruh kehidupan kita. Nah, Tante juga usahakan. Nah, usahakan. Tante juga tanya anak dari kebun, bisa telepon ke pondok nggak? Tante calama nggak ya? Kenapa? Nggak ada suara nih. Saya tanya, cadangan ada nggak? Langsung pikir, yang bisa calama siapa yang hadir ini? Kalau Tante baru benar. Tadi di jalan tol Tante juga live. Tante masuk ke tol juga. Kalau talat ya mohon dilanjutkan, ya nggak jadi tunggu. Tapi dalam pikiran Tante mungkin talat karena terlalu jauh dari kebun ke sini. Ternyata lebih cepat. Nah, Tante pikiran talat, ternyata lebih cepat. Nah, berarti hidup ini tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebenaran. Tante Subin di Ciawi, Tante di kebun, pas sampai sama-sama. Nah, maka hidup kita ini, kita mau berbuat baik, berbuat saja. Kita nggak tahu pulang lebih hidup ini seperti apa. Nah, seperti ini coba. Kalau bukan Bante yang memimpin, seperti Bante Tawan. Nah, Bante Tawan pimpin. Coba kalau umat, suasana susunan upacara Bante beda. Betul nggak? Berarti ini bagian pengalaman. Susun upacara begini. Tambah indah. Karena pengalaman itu tambah banyak. Kalau tidak tahu, lalu lakukan, itu bisa yang terbaik. Bisa juga paling jelek. Walaupun berbuat baik. Maksudnya baik.
Tetapi kalau tidak pakai pengereman hidup, susah. Ya, seperti upamanya, semua bisa sopir. Bisa nyetir nggak? Bisa. Dan mana tahu cara kontrol mobil supaya pergi jauh, apalagi zaman sekarang minyaknya bukan minyak goreng doang mahal, bensin juga mahal, solar juga mahal, betul nggak? Bisa nyetir? Bisa. Dan bisa nggak? Gimana caranya pakai mobil supaya irit bensin, irit solar? Itu kan ilmu pengalaman, bukan sopir yang bisa nyala mesin lalu bannya putar langsung bisa. Nggak bisa. Gimana cara supaya bensin itu irit? Itu pengalaman sopir, bukan menyetir doang. Ya mungkin salah satu gimana bahannya. Dengan kalau bahan itu kalau angin berbeda, bolos juga loh bensinnya. Karena beban, ini berat, ini kencang, ini seperti 35 sama 30, coba isi beda-beda. Bensin juga bolos, betul nggak? Yang kedua, bisa nggak dengan kalau mau jalan itu jangan langsung gas, pelan-pelan, kiki satu juga satu, jangan langsung pelan-pelan sampai bisa putar barusan itu juga bisa irit bensin. Bisa juga, ya kan? Seperti berhenti mobil di mana 30 menit, aku capek, lebih baik nyala AC itu udah tidur, itu juga bolos bensin, betul nggak? Jadi ada perubahan yang kita tambahan bumbu untuk berbeda, tetapi yang positif. Nah, seperti kita dengan calamat juga, gimana cara positif? Positif saya juga tahu ibu bapak lansia begini, campur-campur, aduk-aduk. Calama lama juga, saya juga bisa musuh. Kalau pakai calama saya nggak bisa berdiri, kelamaan. Nah, musuh langsung ke kaki, ke lutut, ke pinggang. Mana tahu betul kan? Beda-beda. Umat tanya pada, Pante, kaki saya nggak kuat, saya duduk lama. Bukan kaki, ya ibunya gemuk. Kenapa salah kaki? Kaki belum tentu gemuk. Betul kan? Lututnya untuk 30 kilo, badannya 100 kilo. Bukan diatur makanan gimana supaya nggak tambah lemak, ya, salah lutut, betul nggak? Semuanya kerjasama. Sayangnya jangan musuh sama lutut deh. Lutut juga lutut aku, pinggang juga pinggang aku. Ya, aku yang suka makan, aku juga, betul nggak? Ya, kalau makan suka, kamu suka nggak nyambung. Kalau suka makan harus suka gemuk. Nah, Dhamma juga sama. Pante juga pingin umat dengar itu nggak ngantuk. Pante lama sebelum Pante ngantuk, tahu nggak? Pula-pula doang Pante juga. Saya juga ngantuk tadi malam juga belum tidur, ngantuk. Terlalu senyum sama umat. Kenapa? Kalau Pante ngantuk, umat juga ikut-ikutin. Salah juga, Dhamma jadi nggak seger jadi. Akhir umat komentar, Pante hari ini kok nggak bahagia, kok nggak senyum? Salah. Lama nggak senyum, salah. Pante galak banget. Kenapa? Kok lama nggak senyumnya? Aduh, datang capek-capek, pengen modal Pante bahagia malah bawa menderita. Langsung Pante, saya mau bikin obat sakit ya, langsung panjang. Kadang-kadang nggak senyum. Nah, inilah namanya kepikiran. Hari ini kita, walaupun upacara patidana, walaupun upacara tentang kematian, walaupun upacara bayangannya ke makam, ke kuburan, kematian, itu tidak apa-apa. Silakan aja, tetapi positif. Karena kita ingat saudara kita ingat leluhur kita ingat loh. Anggap aja kita sedang bantu orang sedang sakit hati sekarang. Sakit hati itu apa? Sakit dari kemerkatan. Sakit dengan lupa yang masa hidup mereka hidup serakah. Bisa juga lahir menjadi makhluk peta, jadi miskin. Miskin sama kerabat, miskin sama kelaparan itu kakak adik umum, betul nggak? Kalau miskin lata-lata juga efek-efeknya kelaparan. Mirip tidak? Mirip nggak? Maka gimana kita supaya kita nggak miskin dan supaya kita nggak lapar? Mau nggak mau kita sering berbagi, sering memberi. Seperti sekarang nih, makhluk peta mau dekat sama kita hari ini doang.
Kenapa? Hari ini hari kita berbagi kebahagiaan kepada leluhur kita, para guru kita, saudara kita, mama kita tercinta, papa kita, kakak adik semua. Jangan lihat bahwa beliau sedang menderita atau bahagia. Dan sekarang kita sedang bahagia dulu. Kalau kita sedang bahagia, kita bagi bahagia. Seperti kita sedang mampu, kita berbuat kebajikan dulu. Nah, kebajikan itu sangat penting. Karena ini mewakili kita untuk sampaikan kepada yang miskin. Makhluk peta, Pak Rakatu, Pak Siwika peta, itu makhluk yang miskin kebahagiaan. Ya, yang mana yang bisa bantu? Kita inilah, Papa Ibu ini yang sedang bahagia. Inilah yang bisa bantu orang yang tidak berbahagia. Orang yang sedang semangat untuk bantu orang yang putus semangat. Betul tidak? Nah, jadi hari ini Pondok Meditasi Asih Cekah Sempurna kita kasih kesempatan bangun. Nah, bangun kesadaran, semangat untuk berbuat kebahagiaan sebanyak-banyak mungkin. Sampai diundang biku sekian banyak. Dan juga diundang umat supaya banyak bahagia di pagi hari. Sudah banyak berbahagia di siang hari. Dan juga kita bagi bahagia ini kepada makhluk yang anggap aja sedang miskin kebahagiaan. Miskin kebahagiaan itu adalah makhluk, salah satu makhluk Pak Rakatu Pak Siwika peta. Makhluk Pak Rakatu Pak Siwika peta itu maunya apa? Maunya lihat kita bahagia, lalu turut bergembira. Nama juga Itang Meya Tinang Hotu, Sukita Hotu Nyatayo. Semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan berlimpah bahagia ini kepada saudara kita dan semua makhluk yang sedang tidak berbahagia, menjadi berbahagia. Nah, ini contohnya bahwa kita bahagia satu pun tinggal cukup. Kita masih bisa berbagi bahagia. Ini contoh bagi bahagia. Kalau badan miskin mungkin disebut bagi sembako. Betul kan? Ada beras, nah ada minyak, ada mie, ada nyong-nyong, ada apalah. Dengan dibagi-bagi kan. Yang penting orang berbahagia. Coba kalau kita lihat orang mau pingsan dengan langsung kasih betadine, nggak nyambung, betul nggak? Mau pingsan butuh minyak apa? Kayu putih, betul kan? Oh kamu mau pingsan ya? Ini betadine, nggak nyambung loh, betul kan? Butuh oksigen, kasih obat luka. Ini tepat, ini obat. Obat kepada lu. Kalau kita ke makam, berarti pernah ikut upacara doa di makam. Ternyata setengah mati. Tahu saya di makam nggak ada atap. Panasnya, ampun. Pantai doa 1 menit 10 gigit yang mau gigit semut. Aduh, doa ini kayak doa menderita. Makhluk juga menderita, biku juga menderita. Kenapa? Nggak konsen. Umat juga pintar banget. Diundang biku berdoa di tempat yang ada semutnya. Aduh, tahu sendiri. Alahang sama, aduh, sambutku, pakawa semakin naik, aduh, kalau semakin dalam bayangan. Sama aja di luar penderitaan. Seperti orang jahat dihukum gitu. Ya ampun, baca panjang lebih menderita panjang nah. Nah ya, saya pikir, aduh kalau begini enak. Betul nggak? Duduk di kerpet. Sabayang juga lebih tenang. Biku juga tenang, senyum juga bisa. Ampun, duduk di makam, tuh nggak? Yang tidak enak hati itu kita duduk doa. Tetangga juga butuh, betul nggak? Kesian juga tetangganya tidak dapat didoakan. Akhirnya diundang, Bante, makam saya, mama saya ada di tempat Bante, nggak jauh, boleh nggak minta tolong? Ya ampun, itu seperti hutan. Suruh saya cari saudaranya. Orang nggak datang, telepon, Bante, itu dekat sama kuburan papa saya, boleh nggak minta didoa? Saya kan pertama kali ke makam yang ribuan kuburan, yang mana papamu? Kalau begitu kamu dana pisau saya babat lumpur dulu. Bisa baca nggak? Yang mana papamu di pojok atau di mana?
tidak tenang. Tidak tenang. Ada juga uduk orang kaya senang sekali dengan diundang Bante. Satu mobil langsung matilah saya. Semakin kaya, hiau semakin banyak. Bhikkhu di tengah-tengah. Hiau dikeliling. Ini upacara kebakaran atau upacara ikan asin saya jadi. Udah panas matahari. Nih, dipasang hiu keliling satu begini. Tarik nafas dan hidung udah hitam. Belum mulai doa. Kalau leluhu lihat saya pasti nanti pulang ke wihara aja deh. Mungkin leluhu juga kasihan Bante kali. Air telinga juga, air telinga matahari di kepala botak. Dan hidung juga pasang hiu. Apa dibakar rumah lagi. Tidak jauh-jauh sama jubah lagi. Coba. Di belakang mundur, salah. Maju, salah. Nah, maka lebih baik. Ini ide yang paling tepat. Apa? Berkumpul di sini. Pantai Tawar, pasang karpet. Betul nggak? Kalau nggak cukup masih ada kipas angin lagi. Sebentar lagi makan lagi. Mereka sudah disiap. Betul nggak? Ini VIP ini. Coba kalau undang kita ke kuburan, 1 hari 5 makam seusia udah turun. Nah, bukan usia panjang itu, usianya udah turun. Kalau penting banget, saya pasti ikut. Tetapi kadang-kadang tahu sendiri makam berbeda-beda. Ada yang makam tahu nggak? Setengahnya di sungai. Tanah sudah longsor. Bhikkhu yang suruh yang paling dekat sungai itulah. Mundur salah, maju salah. Saya kadang-kadang mau jatuh di ruang kuburan juga sering. Kenapa? Kalinya dalam banget tuh. Bhikkhunya nomor 1. Tahu saya kali mau turun peti itu. Kadang-kadang cantungan juga, lubangnya lumayan. Dengan salah injak sedikit aja, 2 makam jadi. 1 saudara, 1 bhikkhu. Nggak tahu siapa doa siapa di situ. Maka kita butuhkan doa butuh, kita butuh lingkungan juga. Tetapi bukan tidak boleh ke kuburan, silakan. Tetapi uduk hati yang sempurna doa mungkin begini. Doa juga rasa bermanfaat uduk dengan oh kita bangun jasa. Ke makam itu namanya juga ada. Nama juga simbolis, betul nggak? Mau kasih tahu mama, saya sudah datang seperti tahun sebelumnya. Tadi kasih tahu mama dong, mama setelah dari makam salah satu anggota dari keluarga mau ke pondok meditasi. Kenapa? Mau doa mama karena di situ ada memimpin oleh Bhikkhu Sangha dan juga bisa ikut berdana dan bisa juga meditasi dan bisa juga untuk mendengar dhamma. Hati juga baik, ucapan juga baik, perbuatan juga baik. 3 kebaikan itu mama kira-kira senang tidak? Karena anak mama, papa mama yang ada di sini juga lihat wajah itu seger. Betul nggak? Tidak khawatir. Jadi nyambung juga. Tadi doa papa mama saya di Indonesia, mama papa mama di Thailand juga nyambung. Karena jasa ini jasa, jangan berpikir jasa negara. Ini jasa kemanusiaan. Dimanapun juga nyambung. Hati kita upama seperti kita pikiran sama pakai mobil. Kita pada pulang ke Thailand pakai pikiran itu angkat objek rumah, angkat objek orang tua mungkin lebih cepat. Tapi kalau pakai badan harus cari tiket, harus swab COVID dulu, harus cari uang untuk beli tiket, nggak tahu atau tidak ada file atau tidak. Itu lebih lama daripada hati, betul nggak? Jadi sekarang kita doa ini supaya hati saudara kita ini benar-benar itu mereka akan berbahagia. Apalagi bahagia sekian banyak, paramita banyak. Yang sebelum ke pondok meditasi ini banyak, saya juga para bhikkhu apalagi pagi beliau kan chanting dulu sebelum undangan pergi. Kita juga mana tahu sudah doa di foto di rumah dulu lalu ke sini. Ada juga sedang berbuat kebajikan dulu di rumah baru ke sini. Jadi kebajikan sebelum ada, kebajikan sekarang juga ada, kebajikan peliman jasa juga ada. Seperti air. Nah, umat juga tanya Bante,
Saya sayang banget, saya berbuat baik Patidana kemarin, saya nggak bisa Peliman Jasa Bante, aduh jadi menderita. Tanya Bante, Bante bilang, Ibu tidak salah. Kan semua kan Patidana, kan Peliman Jasa ini kan bukan jasa utama. Ini boleh ada, boleh tidak ada. Jasa ini tuang yang paling bagus, itu tuang ke mulut. Ini jasa hidup nih. Ini jasa hidup, tahu nggak? Begini Peliman Jasa paling seger. Maka hidup kita jangan kemerkatan dengan seperti ini. Tetapi kemerkatan kepada saya berbuat baik itu kan 3 kebajikan. 1 kebajikan, niat cetana itu baik. Itu kebajikan sudah muncul. Baik yang kedua, berdana, coba paket atau makanan atau minuman atau apapun. Itu ada ataunya. Yang pertama itu niat. Ini ataunya. Boleh ada, boleh tidak ada. Betul nggak? Yang penting berbuat baik dulu. Daripada tidak berbuat baik 10 ember juga air kosong, bukan air patidana. Air patidana itu air hati yang berbahagia, yang kita berbuat baik. Itu sudah milik air. Air itu adalah air hati, air kebajikan. Tuang itu adalah objek leluhur kita. Semoga leluhur kita yang menjaga kebangsaan. Itu sudah bisa nyambung. Semoga papa mama saya itu nama si A atau si B. Itu kok nyambung. Itu sudah mulai nyambung loh. Sudah mulai tuang. Niat itu tuang. Berbuat baik juga sama. Karena kita berbuat kebajikan dulu. Lalu jasa ini angkat itu niat. Doa semoga jasa-jasa. Semoga itu adalah air. Jasa-jasa itu kebajikan. Pelimpah kebajikan kepada mereka. Seperti kita niat bantu orang, baik fisik, baik batin. Orang itu akan ingat kembali lagi kepada kita. Ya, baik banget. Nah, karena orang itu saya yakin banyak kok umat terima kasih Bante karena minta didoakan sebelum berangkatan. Akhirnya lancar sampai di kebun, sampai di rumah, sampai ke pulau, balik lagi. Bante terima kasih ya doanya di jalanan itu lancar banget. Biasanya ada aja, sejak ke wihara dulu lalu berangkat, beda ya jalan jasa gitu loh. Pada waktu itu Peliman Jasa tidak dituang air dulu berangkat, enggak. Tetapi niatnya baik, jadi nyambung. Jadi sentuh kebajikan. Dari kebajikan Biku Sangka, kebajikan umat kita sendiri. Kalau bisa, upama seperti ini, kita berbuat baik sendiri. Pada yakin lebih 1000 jutaan kebajikan udah langsung. Daripada kita tidak berbuat kebajikan. Nah, coba kalau musuh, upamanya, musuh itu mewakili minta maaf sama minta maaf sendiri. Itu kira-kira orang yang dimaafkan kita itu lebih mau maafkan yang mana? Yang mana? Minta maaf sendiri atau titip minta maaf? Orang yang musuh itu yang asli yang mana? Yang harus dimaafkan? Yang mana yang 2 kali 3 kali belum dimaafkan? Betul kan? Saya yakin seperti saya benci sama si A. Saya juga mau si A itu ke saya, bukan si B. Betul nggak? Nah, jasa juga sama. Orang berbuat kebajikan, itulah makhluk peta lebih tahu bahwa yang mana yang berbuat baik duluan, tuang air. Yang mana tidak berbuat apa-apa, minta 1 ember, tuang lagi. Aduh mau ingat apa ya berbuat baik itu belum. Umpamanya seperti itu. Tapi kalau kita berbuat baik bersama-sama, ini namanya satu pandangan. Semua datang ke sini satu hati loh. Walaupun banyak orang, hati patidana, hati cengbeng, hati ke makam, hati ke kuburan, hati ke tempat kremasi. Ke satu katanju kata wehita. Kita sedang berbakti, berbalas budi jasa kepada orang tua yang baik sama kita sebelum meninggal dunia. Dikasih makan kita, kasih susu kita dari kecil, kasih kendaraan, kasih rumah, kasih harta, kasih badan dan kasih kebatinan. Ini kita sedang berbakti. Ingat nggak kalau Waisak
Kita suka baca apa tahu nggak? Walaupun Sang Buddha telah lama parinibbana, betul nggak? Sudah dia 2000 tahun lebih, 2500 tahun lebih pun kita masih pakai kata walaupun telah Sang Buddha parinibbana. Kita tetap Waisak, mengingat sisa kita lahir di Lumpini belum hilang. Setiap tahun kita ulang lagi, aduh kebajikan. Kalau belum nggak lahir di alam manusia, siapa diajarkan tentang Pancasila, Atasila, 10 sila, tentang samadhi, tentang kebijaksanaan. Kalau Bhante tidak ikut ajaran Sang Buddha, Bhante mana bisa omong ceramah, Bhante bisa omongnya umum doang kan. Yang munculkan bisa kebodohan, kebencian, dan kemerkatan. Ini walaupun telah parinibbana 2500 tahun yang lalu. Dan kita ingat ajaran. Berbuat kita tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Mirip sama Patidana. Jangan cari alasan, mama, papa saya kan udah setahun meninggal, udah lama. Lama. Sang Buddha berapa tahun? Sang Buddha sama leluhur kita nggak tahu siapa yang lebih tua meninggal dunia. Mau saya paling Sang Buddha kali. 2005 tahun yang lalu. Papa mama kita berapa ribuan tahun yang lalu. Masih ingat tanggal bulan tahun, betul nggak? Ini masih baru banget. Leluhur kita, leluhur bhikkhunya paling lama ke Sang Buddha. Tadi Waisak setiap tahun ada tidak? Ada. Ingat kebajikan beliau yang sucikan hati dan pikiran. Maka jasa Sang Buddha kita jadi bhikkhu. Terus ini masih ada mau jadi bhikkhu, samanela dan sila jalini untuk membusa kepada Sang Buddha. Walaupun tidak ada fisik, tetapi ada jasa kebajikan, ada kebijaksanaan. Walaupun dari kalau buku-buku kitab suci, dan kitab suci boleh dipraktekkan sehari-hari. Kalau tidak begini, siapa sih tahu adat begini, lapikan begini, tempat begini, keinginan. Ini namanya orang berbuat tempat ini, orang yang mau bangun kebajikan, mau bangun bahagiaan untuk kebahagiaan. Bahagiaan tuan rumah dan terima kasih juga bahagiaan tamu. Ini lebih 2 kali bahagiaan. Ini makhluk peta, leluhur juga. Semua saya yakin ini mereka lebih senang. Dan mereka itu bisa berubah nasib menjadi lahir di alam yang lebih berbahagia. Jangan sampai kita pikir itu ini susah, ini susah, ini susah. Jangan. Gampang berbuat baik. Anggap aja hati kita berbuat baik itu juga dalam bahagiaan. Maka Bhante senang. Upacara begini upacara kesadaran. Upacara ini upacara hati-hati. Upacara ini upacara tanpa kita waspada. Karena kita nggak tahu, kita juga bisa jadi kapan terjadi masuk peti. Betul nggak? Hari ini masih masuk pintu rumah, ya bersyukur. Hari ini masih masuk pintu mobil, bersyukur. Ya hari ini masuk pintu tidak tahu sendiri kan. Pintu terakhir apa tuh nggak? Tutup peti, betul nggak? Dia nggak masuk, tutup. Nah, tidak ada tanda masuk. Nah, kapan aja bisa masuk. Dan tutup peti tidak ada jamnya. Saya juga bingung, jam masuk nggak ada. Dan jam tutup petinya ingat banget. Nanti jangan lupa, yuk jam 3 harus tutup peti. Saya mau tanya, masuknya kapan? Masuknya dicetak. Kalau penting tutupnya saja. Makanya hari ini pintu kebahagiaan. Betul nggak? Ini pintu kita buka lebar untuk saudara kita. Terima kasih, semoga semua pondok kita meditasi di sini berbuat kebajikan ini. Bhante suka gabung sama siapapun, yang penting orangnya baik hati, orangnya baik ucapan, orang baik perbuatan. Ini simbolis semua yang kita perdana. Dan ini akan berubah wujud menjadi kebahagiaan di hati. Hati itu jasa murni. Alatnya coba, alatnya paket, alatnya obat-obatan, alatnya beriman jasa. Yang benar-benar itu badan dan batin. Oke? Nah, yang luar dari badan itu bumbu-bumbu. Seperti daging ada, tetapi nggak ada kacang, ya kan kurang, nggak ada minyak, nggak ada gas, nggak kurang. Asli itu supaya bisa makan itu gas juga penting, cabai juga penting, semua penting. Masak jadi satu menu, jadi berbuat kita menjadi dapat kesehatan full. Ini demikian, jangan kemerkatan dengan kebajikan. Lurus aja, setulus hati. Jangan kemerkatan, oh ini murah, ini mahal, aduh saya nggak punya uang, saya nggak bisa ikut. Itu simbolis. Jangan diambil adat itu. Adat pertama itu datang.
untung tetap ada lebih daripada barang yang pikiran begitu. Ya, jangan keberkatan dengan keuangan atau miskin nggak bisa bernafas jangan pikiran gitu. Ajaran Buddha kesadaran hati waspada itu juga jasa tertinggi kok. Anumodana 113 kali juga dapat bagi hasil kebahagiaan itu. Ya, anumodana semoga hari ini apabila keluarga kita walaupun yang telah meninggal dunia walaupun masih hidup yang kita kekurangan hati-hati waspada gimana pun masih hidup saat masih hidup sama keluarga. Kalau pikiran ucapan perbuatan sengaja tidak sengaja yang tidak baik kita rasa hormat dan juga minta maaf pada waktu penerima jasa. Dan semoga jasa baru ini untuk membukakan jalan untuk keselamatan panjang umur melancarkan rezeki untuk beliau juga untuk kita yang masih hidup. Ya semoga hari ini patidana berlimpah kepada jangan keluarga saja kalau bisa bagilah ke semua makhluk. Anumodana sabbe satta bhavantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah, kami mengucapkan Maha Anumodana kepada Yang Mulia Bante Kamsai Sumando Mahathera yang telah memberikan Dhammadesana kepada kita semua. Semoga Dhammadesana pada kali ini dapat kami mengerti dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan Dhamma ini membawa kebahagiaan bagi kita semua dan semua makhluk demi tercapai cita-cita luhur. Sadhu, sadhu, sadhu.